Allah adalah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan makhluk-makhluknya baik yang berukuran kecil maupun yang sangat besar. Jika kita bayangkan, alam semesta yang kita lihat ini hanyalah sebagian kecil makhluk Allah yang bisa dilihat oleh panca indera manusia. Dan manusia hanyalah makhluk lemah yang seakan seperti debu yang terhampar di muka bumi. Banyak umat Islam yang belum tahu bahwa manusia bukanlah makhluk pertama yang diciptakan Allah. Menurut para ulama, ada 3 pendapat tentang makhluk pertama yang diciptakan Allah. Pandangan pertama mengatakan bahwa makhluk pertama yang diciptakan ialah Al-Qalam atau pena. Dahulu, pena diperintahkan oleh Allah untuk mencatat takdir bagi setiap makhluk di Lauh Al-Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah ialah kolam. Lalu dia berfirman kepadanya, "Tulislah," dan kolam bertanya, "Apakah yang perlu aku tuliskan?" Allah berfirman, "Tuliskan ketetapan setiap sesuatu." Lalu pena itu menulis apa yang telah dan akan berlaku. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun pandangan kedua mengatakan bahwa makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah Al-Arsy. Inilah pandangan mayoritas ulama. Perkara ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya daripada Imran bin Husain yang berkata, datang orang-orang Yaman kepada Nabi Muhammad dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kami datang kepadamu untuk belajar agama dan bertanya kepadamu tentang permulaan perkara ini, permulaan makhluk, apakah permulaannya?" Nabi bersabda, "Dahulunya yang ada hanyalah Allah, tidak ada sesuatu yang lain selainnya. Arasinya pula di atas air. Kemudian Allah menulis di Lauh Mahfuz setiap sesuatu. Kemudian dia menciptakan langit dan bumi." Hadis ini menunjukkan bahwa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Arsy. Arasy itu pula berada di atas air sebelum penulisan Al-Qalam pada Lauh Mahfuz. Ini menunjukkan kolam atau pena diciptakan setelah adanya Arsy. Adapun pandangan ketiga mengatakan bahwa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah air. Dalil pandangan ini adalah dalil hadis pandangan kedua, di mana di dalamnya Nabi Muhammad menyebut, dahulunya yang ada hanyalah Allah, tidak ada sesuatu yang lain selainnya. Arsinya pula di atas air. Hal ini menunjukkan bahwa air telah tercipta dahulu, setelah itu barulah Allah menciptakan Arsy dan setelah itu Al-Qalam. Selain itu, tahukah kalian bahwa Allah pernah menciptakan makhluk yang paling besar di alam semesta ini? Jadi, makhluk ciptaan Allah yang paling besar adalah Arsy. Arsy sendiri bisa diartikan sebagai takhta atau singgasana Tuhan. Hal ini berdasarkan kata dasar dalam bahasa Arab arsya yang berarti bangunan, singgasana, istana atau takhta. Arsy dengan pengertian tersebut banyak disebutkan dalam Al-Quran, seperti dalam surah At-Taubah ayat 129, surah Yunus ayat 3, surah Al-Mu'minun ayat 86 dan 87, serta surah An-Naml ayat 26. Arsy menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah, yaitu makhluk Allah yang tertinggi berupa singgasana seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung Arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Quran Surah Al-Haqqah ayat 17. Dahulu, Allah menciptakan Arsy dan kursi kedudukan dari cahayanya. Arsy itu melekat pada kursi, sedangkan para malaikat berada di tengah-tengah kursi. Di sekeliling Arsy itu terdapat 4 sungai, yaitu sungai yang berisikan cahaya berkilauan, sungai yang berisikan api menyala kemerahan, sungai yang berisikan salju putih berkilauan, dan sungai yang berisikan air. Di setiap sungai tersebut para malaikat berdiri sambil membaca tasbih. Di Arsy terdapat lisan atau bahasa sebanyak lisan makhluk seluruhnya, di mana setiap lisan bertasbih kepada Allah dengan bahasanya. Terkait ukuran singgasana Tuhan tersebut, tidak akan ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Hal ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, tidak akan ada yang mampu mengetahui berapa ukuran Arsy kecuali yang menciptakannya. Langit dibandingkan dengan Arsy ibarat kubah di atas padang Sahara nan luas. Dahulu, Allah menciptakan alam semesta dan seisinya ini dalam 6 tahapan. Proses panjang tersebut telah terangkum dalam Al-Quran Surat An-Nazi'at ayat 27-33. Tahapan pertama adalah penciptaan alam, kemudian alam semesta mengembang dan menjadi sempurna, barulah disusul oleh penciptaan tata surya termasuk bumi, lantas penghamparan bumi agar layak dan dapat ditinggali. Oleh karena itu, Allah mengirimkan air ke bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Meskipun pada dasarnya Allah dapat menciptakan sesuatu dalam sekejap, namun ternyata terdapat makna lain di balik penciptaan alam semesta ini. Allah mengatur penciptaan alam semesta sedemikian rupa ini ialah agar manusia sebagai makhluk yang suka tergesa-gesa dan tidak sabar untuk belajar bersabar dan menikmati proses. Allah bisa saja menciptakan alam semesta dalam sekali jadi, tetapi Allah menetapkan hal tersebut agar makhluknya dapat menghargai segala proses kehidupan. Proses penciptaan alam semesta juga dijelaskan melalui beberapa ayat dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 4 yang artinya,
Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dahulu manusia bukanlah makhluk pertama yang menghuni bumi ini. Bumi yang kita pijak saat ini usianya sudah miliaran tahun. Sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama yakni Nabi Adam, bumi menurut para ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih dan kemudian Allah menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirunasar. Allah lantas berfirman kepadanya, "Wahai unggas Tabirunasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, maka engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu. Namun, cara memakannya diatur. Pertama, sehari 1 biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya 1 biji sebulan. Biji sawi itu lantas semakin berkurang saja. Saking takutnya terhadap kematian, sang unggas hanya memakan 1 biji dalam setahun. Namun, akhirnya habislah biji-biji sawi itu. Tabirunasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah menciptakannya. Apabila seorang yang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah menciptakan jin dari nyala api. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang bisa terbang. Namun, jin-jin yang hidup di muka bumi sebelum manusia banyak yang mendustakan ajaran-ajaran Allah, dan akhirnya, Allah pun mematikan mereka semuanya. Kemudian, penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan. Rupanya seperti binatang dan keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah selama 1000 tahun. Setelah itu, Allah mengangkatnya ke langit. Pertama, selama 1000 tahun, di sini pun ia tekun beribadah. Allah lantas menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan berwarna hijau. Dengan izinnya, maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah, pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama 1000 tahun lamanya hingga ke lapisan langit ketujuh. Sementara itu, di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya yang berasal dari bangsa jin bernama Jana. Ia hidup hingga 70.000 tahun lamanya hingga lahir anak cucunya. Menurut para ahli tafsir, 18.000 tahun mereka mendiami bumi, kemudian mereka menjadi sombong dan kufur. Allah pun lalu mematikan Jana. Sebagai gantinya adalah Banul Jana. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya hingga akhirnya ia juga dimatikan oleh Allah. Sementara itu, di atas langit sana Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Namun ketika Azazil mengetahui bahwa Allah hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, ia pun mulai membangkang. Bahkan, ia menolak bersujud kepada manusia itu yang tak lain adalah Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya karena pembangkangan itu, Azazil lantas dikutuk menjadi iblis dan menjadi makhluk yang sesat. Selanjutnya, benarkah dinosaurus itu pernah ada dan hidup sebelum manusia? Berikut penjelasannya menurut Islam. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya makhluk di bumi sebelum manusia datang dan makhluk-makhluk ini sebelumnya tidak dikenal, hingga muncul berbagai penemuan fakta sejarah dan ilmiah tentang adanya makhluk tersebut di bumi. Allah berfirman, "Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan." Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah An-Nahl ayat 8. Dengan demikian, Al-Quran menunjukkan bahwa makhluk-makhluk sebelum manusia di bumi itu memang ada. Kitab suci Al-Quran menggambarkan bahwa binatang lebih dulu ada sebelum Nabi Adam. Hewan diciptakan sebagai pelengkap kehidupan manusia di bumi. Allah berfirman, "Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyahkan kamu dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik." Quran Surah Luqman ayat 10. Sedangkan kaitannya dengan dinosaurus, hal ini mengacu pada salah satu hadis yang menjelaskan tinggi Nabi Adam. Nabi bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari. Jika dihitung satu hasta 45,72 cm, dengan begitu tinggi Nabi Adam adalah 27,4 meter. Hal ini kira-kira sama tingginya dengan dinosaurus. Manusia kemudian berevolusi dari abad ke abad hingga kemudian tubuhnya mengecil. Wallahu a'lamu bishawab.